Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, injing menika kita bahas tentang salat Jumat. Kita lajengaken pembahasan rumiyin tentang masalah sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat niki boten wonten qobliyah, ingkang wonten ba'diyah. Jadi qobliyah pada sholat Jumat niku boten wonten. Pertama, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan ahli hadis yang lain saking Abdullah bin Umar. Terus Abdullah bin Umar, sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla dzuhri wa raq'ataini ba'da dzuhri. Aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Wa raq'ataini ba'dal jumu'ati. Dan aku sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Hadis menika niki menyebutkan bahwasanya Rasulullah sholat qobliyah zuhur, disebutkan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Tapi ketika Jumat, niki mboten disebutno, mboten wonten qoblal Jumati, tapi hanya ba'dal Jumati, yaitu ngelampahi bersama Rasulullah sesudah sholat Jumat itu 2 rakaat. Kemudian dalil yang kedua, yaitu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, bilih setunggal wanci wonten Sulaik Al-Ghatafani niku datang di hari Jumat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Jadi ketika Rasulullah khutbah Jumat, niki datanglah Sulaik masuk masjid, fajalasa, kemudian langsung duduk, boten sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW ini menegur Sulaik, apakah engkau telah sholat 2 rakaat atau belum? Maka dijawab oleh Sulaik, belum ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Sulaik,
kum farka rokaatain. Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat, wa tazawwas fihima, dan cepatlah melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Kemudian Rasulullah dawuh maringi setunggal teori, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yahtub, apabila salah satu di antara kalian datang pada hari Jumat dan imamnya sedang khutbah, fal yarka rokaatain wal yatazawwas fihima, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan hendaklah dia mempercepat di dalam sholat 2 rakaat tersebut. Hadis niki Rasulullah hanya menegur Sulaik yang datang masuk masjid tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Nek nopo Sulaik niki ditegur boten sholat 2 rakaat, dan sholat 2 rakaat niki adalah sholat tahiyatul masjid, karena para jamaah di zaman Rasulullah yang datang sebelum azan niku mboten wonten ingkang sholat sama sekali sak mantone azan Jumat. Jadi di zaman Rasulullah tiang menika menawi datang sakderenge sholat, sakderenge azan Jumat, maka setelah azan niku mboten wonten tiang ingkang sholat. Yang sholat hanyalah tiang ingkang baru masuk masjid. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sholat qobliyah Jumat. Dan sholat qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur atau qobliyah subuh itu dimulai ketika masuk waktu sholat. Jadi tiang ingkang sholat sakderenge subuh sholat, sakderenge azan subuh sholat, maka dia tidak dihitung sholat tersebut sholat qobliyah subuh. Sehingga ketika azan subuh, maka dia akan berdiri kemudian sholat qobliyah subuh. Mekaten ugi tiang ingkang datang di waktu sebelum azan zuhur, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid misalkan, maka ketika azan zuhur dan selesai, dia akan berdiri untuk sholat qobliyah zuhur. Tapi di zaman Rasulullah, orang-orang yang datang sebelum azan Jumat dan sholat sesuka hati, berapapun rakaatnya sambil menunggu imam datang, ketika azan Jumat niku mboten wonten tiyang ingkang sholat kemudian nama sholat tersebut adalah sholat qobliyah Jumat. Hanya Sulaik yang datang ketika azan, setelah selesai azan. Jadi qobliyah Jumat niki mboten wonten. Ingkang wonten niku ba'diyah Jumat, dan ba'diyah Jumat niki fi'liyah Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Itu piyambake ngelampahi 2 rakaat. Ananging perintah Rasulullah, dan iki lebih kuat, jadi hadis sifate fi'liyah, perbuatan Rasulullah, kali hadis ingkang sifate perkataan Rasulullah. Jadi perkataan Rasulullah itu lebih kuat daripada perbuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah nate ngelampahi sholat setelah Jumat itu 2 rakaat, dan Rasulullah niku memerintahkan, idza sholaitum ba'dal Jum'ati fashollu arba'an. Apabila seseorang itu sholat sesudah Jumat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Jadi sholat 4 rakaat sesudah Jumat itu lebih kuat daripada sholat 2 rakaat sesudah Jumat.
Karena sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat itu datang dengan bentuk perbuatan Rasulullah, dan sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat itu datang dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika khotib niku khutbah, maka kita diperintahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah. Sehingga tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada hanyalah sholat tahiyatul masjid. Ketika khutbah Jumat, kita diperintahkan untuk diam dan mendengarkan khutbah. Sampai-sampai Rasulullah niku dawuh. Jadi man massal khaso faqad lahu. Siapa yang mengusap kerikil, maka sungguh dia telah sia-sia. Jadi ketika khutbah Jumat di zaman Rasulullah, tanahnya bukan keramik tetapi tanah biasa, sehingga memungkinkan orang itu mengusap atau mungkin konsentrasi kepada suatu kerikil dan diusap-usap. Maka terus Rasulullah man masal khaso faqad lahu. Siapa yang mengusap kerikil, maka sungguh dia telah sia-sia. Karena ketika dia mengusap kerikil, perhatiannya bukan kepada khutbah Jumat, tapi kepada kerikil tersebut. Maka ini juga berlaku kepada pengedaran kotak ketika khutbah. Sehingga di masjid ini kemudian tidak ada kotak berjalan ketika khutbah, karena akan melalaikan orang dari mendengarkan khutbah. Jadi para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak menyukai orang minum ketika khutbah Jumat. Jadi ada di suatu masjid bahwasanya ketika khutbah Jumat itu minum. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak menyukai orang minum ketika khutbah Jumat, karena ini bisa mengganggu konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian ketika orang masuk masjid pas azan Jumat, ini ada dua pendapat. Apakah dia langsung sholat tahiyatul masjid tanpa mendengar dan menjawab azan, ataukah dia tidak sholat, tetap berdiri, mendengarkan dan menjawab azan? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Jadi pendapat pertama adalah dia langsung sholat, tidak usah mendengarkan azan dan menjawab azan. Karena menjawab azan itu akan berakibat dia nanti selesai azan, dia akan sholat tahiyatul masjid, yang kemudian bisa melalaikan dia mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya, sementara sholat tahiyatul masjid atau menjawab azan itu adalah hukumnya sunnah. Sehingga dia langsung sholat, karena menjawab azan itu sunnah, sementara kalau menjawab azan dia akan mengorbankan tidak mendengarkan khutbah Jumat. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang kita pilih, walaupun dua-dua pendapat ini hanyalah perbedaan pendapat. Jadi kita pilih pendapat yang kedua, orang yang datang masuk masjid pas azan Jumat, maka dia tetap berdiri. Apabila mampu berdiri, tetap berdiri karena belum sholat tahiyatul masjid. Apabila tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk.
ketika dia mendengar azan, menjawab azan, dia telah melakukan perintah, yaitu perintah menjawab azan. Selesai menjawab azan, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, dia bisa menunaikan sholat tahiyatul masjid yang diperintahkan. Ketika orang masuk masjid, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Dan ketika dia sholat tahiyatul masjid, dia hanya mengorbankan waktu yang sangat sedikit dari mendengarkan khutbah Jumat. Dan di zaman Rasulullah, hadis Sulaik niku wau, niki ternyata orang yang datang belum sholat Jumat, niku mboten napa-napa, mboten mendengarkan khutbah, tetapi sholat tahiyatul masjid. Jadi orang yang menjawab azan itu dia telah melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah, yaitu menjawab azan dan sholat tahiyatul masjid, kemudian dia mendengarkan khutbah Jumat. Sementara orang yang langsung sholat, dia tidak bisa melakukan menjawab azan, dia hanya melakukan sholat tahiyatul masjid dan mendengarkan khutbah. Ini yang dipilih Bin Bas, yaitu yang paling bisa melakukan perintah-perintah Rasulullah, karena di situ ada 3 perintah: menjawab azan, sholat tahiyatul masjid, dan mendengarkan khutbah. 3 perintah ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang datang pas azan Jumat, yaitu dia mendahulukan menjawab azan. Jamaah ingkang mulya, kula kinten cekap mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.